Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara webinar Kuadra yang kelima. Sebelumnya kami ingin mohon maaf karena kami mulai 15 menit lebih lambat. Sekali lagi selamat datang, ini nama acara kali ini webinar Kuadra kelima, kita beri judul Becoming Series. Di mana Becoming Series ini kita akan membahas teman-teman soal bagaimana firma arsitektur itu berkembang. Bagaimana firma arsitektur itu mendapatkan klien dan juga bagaimana membangun networking yang ada. Nah, kali ini kita sudah ada 2 guest star dan sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Kita mulai yang pertama, ini adalah bintang tamu guest star pertama kita, yaitu adalah Ibu Doti Windajani. Selamat malam Ibu. Saya unmute dulu ya Bu, sebentar. Bisa ditolong di unmute Bu? Selamat malam. Halo, selamat malam Ibu, apa kabar? Baik Pak. Aduh, luar biasa. Dan saya akan perkenalkan kali ini tamu kedua kita, gestar kedua kita yang akan menjadi pembicara kedua. Beliau adalah Bapak Indra Hartanu. Wah, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Lama nggak ketemu ya Pak ya. Terakhir ketemu tahun lalu nih Pak. Iya Pak. Gimana Bapak Ibu semua sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Puji Tuhan. Nah, kali ini kita ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada 2 pembicara kami yang sudah datang. Tapi kita akan persilakan pertama-tama kepada Ibu Doti untuk memulai presentasinya ya Bu ya. Kira-kira menceritakan bagaimana Ibu membangun firma Ibu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu saya ingin perkenalkan dulu, Ibu Doti adalah prinsipal dari Quadratura Indonesia. Quadratura ini didirikan pada tahun 2010. Duo ya Bu ya, oleh Ibu dan juga Ibu Pinorima Ismadi. Yang mempunyai visi mengembangkan konsep jasa yang dapat menjadi mitra strategis klien dalam mengembangkan propertinya. Selain itu juga mampu memberikan kontribusi lingkungan yang lebih baik. Itu Quadratura. Dan juga ini ada salah satu kehebatan dari Quadratura nih. Quadratura Indonesia merupakan salah satu firma yang menerapkan penggunaan BIM di Indonesia. Ini adalah salah satu langkah merespon kemajuan inovasi metode kerja. Luar biasa. Jadi sebelum itu, sebelum nanti Pak Indra masuk, sekarang Pak Indra saya minta dengan hormat untuk tutup videonya terlebih dahulu. Kita akan persilakan Ibu Doti untuk kira-kira mempresentasikan apa yang mengenai Quadratura. Silakan Ibu. Ya, bisa share ya. Baik, jadi sebetulnya ini ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini sekedar sharing lah. Bagaimana kita untuk firma dan gimana kita berjalan. Sebentar ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Terlihat Bu. Ya, oke. Ini pemandangan dari ruang kantor. Jadi kita harus membedakan ya, ketika menjadi arsitek dan memiliki konsultan arsitek itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau menjadi arsitek itu bagi saya itu
individual, jadi tenaga ahli, dan kita mengikuti proses atau alur struktural di company-nya masing-masing. Kemudian kita menerima manfaat waktu bekerja di sana. Tapi kalau memiliki konsultan arsitek, membangun firma itu tantangannya lebih jauh ya. Kita ada isu entrepreneurship, mengelola usaha, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Itu PR terbesar. Kemudian ada hal ya, selalu di dalam praktis kita itu ada in between. Semua itu pasti ada godaan untuk moonlighting. Jadi kalau kita mau konsisten dengan idealisme kita, sebaiknya kita tidak melakukan moonlighting atau cheating lah menurut saya. Antara kita harus membangun karir kita di arsitek, atau kita membangun konsultan arsitek itu sendiri. Jadi ada hal ini Pak, memberi dan menerima di isu-isu tersebut. Kemudian kapan sih kita umur yang tepat untuk membangun firma? Jadi kalau kita lihat tentang produktivitas kita misalnya 23 sampai 55, itu mungkin sebetulnya yang tepat untuk membangun firma itu di usia 30-an lah gitu, setelah networknya cukup dan lain-lain. Quadratura ini didirikan oleh kami waktu saya berumur 40, dan ternyata itu juga cukup ekshaustif ya. Apalagi kalau sudah istilahnya semakin kita 10 tahun berjalan, kita harus benar-benar jaga kesehatan itu untuk bisa running ini company. Jadi kalau bisa lebih lihat tuh mungkin akan lebih baik lah gitu. Dan kita di usia 55 harapannya bisa melakukan suksesi. Jadi kan kalau pendidikan kan dimulai dari kita selesai pendidikan 23, magang, dapat pengalaman cukup, terus itulah waktu untuk mendirikan firma. Waktu saya mau mendirikan firma itu ada masukan dari Pak Dodi ini, bahwa bikin firma tuh nggak mudah. Ya memang benar nggak mudah. Jadi setelah mengalami sendiri ya perlu penuh perjuangan. Kemudian waktu itu juga dari senior saya juga Pak Darmali juga menyampaikan ada bedanya bikin usaha sama istilahnya perkarir lah di arsitektur. Bikin usaha itu kita nggak bisa seperti orang retailer dapat langsung direct ininya impact-nya. Tapi kita seperti petani yang harus berproses lah. Ya itu juga benar, keduanya benar lah, dan itu menjadi bagian dari perjalanan company ini. Jadi hal proses itu sangat penting dalam membangun usaha. Kemudian buat teman-teman yang ingin membangun usaha sendiri itu juga ada beberapa hal ya. Pertama nama gitu. Jadi kita selalu harus bisa, kalau bisa istilahnya membuat nama yang punya semangat kemajuan. Jadi itu ternyata believe or not itu impacting to kita, jalan kita. Dan kita istilahnya bikin nama yang bukan nama pribadi ya. Jadi harapannya dari kami pendidiknya bahwa nama ini bisa sustain, bisa dijalankan oleh siapa saja kelak gitu, pada waktunya. Dan juga pasti semua company juga akan punya jargon ya. Jargonnya tuh waktu kita beri itu menjadi part dari strategis ya, strategic integrated design. Jadi kita berpikir secara menyeluruh. Dan ke arah tahun ke-10 kami harapkan kami itu bisa memberikan nilai lebih bagi ruang-ruang yang kami desain. Jadi itunya elevate people space. Dan istilahnya scope of service kami ini itu di master planning, arsitektur, dan interior design. Kemudian ada hal ya, waktu membangun company itu kita ini istilahnya itu kita sebaiknya tuh komponen shareholder itu bagian penting dari usaha. Jadi harus ada pembagian tugas yang jelas gitu. Dan lebih baik salah satu dari shareholder itu adalah orang finance itu. Karena arsitek itu biasanya kurang memperhatikan isu keuangan gitu. Kita sibuk desain ke idealisme kita, tapi kontrol kita itu perlu ada yang kontrol nih, orang-orang finance, dan semuanya harus basisnya itu dari trust. Gitu. Kalau salah satu tidak trust,
umur company itu jadi isu. Kalau semua ada masing-masing ada kepentingan yang tidak kepentingan yang tidak istilahnya tidak kita bisa terbuka, itu juga jadi bisa akan jadi isu bagi kelanjutan usaha kita. Itu jadi trust itu penting, dan salah satu sebaiknya ada yang fokus ke keuangan. Kemudian waktu kita berdiri ini ya, kita termasuk yang kalau bisa semuanya dilegalkan dulu. Jadi ada beberapa pendekatan yang nunggu sampai proyek dapat baru kita melegalkan usaha kita. Tapi bagi kami melegalkan usaha itu sangat penting. Jadi basisnya kita kerja. Jadi saat ini waktu kita berdiri itu kurang lebih kita langsung urus untuk menjadi urus akte pendirian, SPU, SIK. Kemudian kita mulai dari K. Setelah K, kita tahun ke-5 baru kita masuk ke M. Jadi kita saat ini ada di kualifikasi M. Ini penting sekali, apalagi kalau kita akan deal dengan proyek-proyek pemerintah. Dan saat-saat beberapa tahun terakhir ini, 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, lebih banyak proyek pemerintah yang masuk, hampir sama dengan proyek private yang sebelumnya kami kerjakan. Jadi karena juga aspek legal ini jadi trigger buat kita untuk lebih bertanggung jawab kepada usaha kita. Jadi ya kita harus pasti punya ada kewajiban. Kemudian kita harus bayar pajak. Terus kita juga harus memenuhi semua prasyarat IPRO. Terus dan lainnya lagi adalah tadi aspek legal ini juga akan berkaitan dengan sistem kontrak kita. Jadi kalau bisa supaya kita benar-benar niat benar ya, kita harus pastikan itu kita punya aspek legal yang cukup. Kemudian tempat usaha itu macam-macam sih gitu. Tapi pasti harus sesuai dengan zonasi. Gitu. Ada beberapa option. Jadi tempat usaha bisa di mana aja ya. Tapi tempat usaha itu menentukan juga nanti expenses kita. Jadi sementara ini kita bertempat di kantor sewa. Memang dari waktu kita berdiri kita di kantor sewa karena lokasi dan lain-lain. Dan satu lagi berkaitan dengan nantinya dengan efisiensi waktu kerja. Jadi begitu kita di kantor sewa kita harus efisien, kita nggak bisa banyak lembur, harus kerja dari jam 8 to 5, lembur boleh kadang-kadang. Jadi semua tim cara bekerja juga harus optimum. Kita juga tempat kerja itu juga kita memikirkan juga akses kendaraan umum juga untuk staff, kemudian juga ruangnya itu sendiri ya. Jadi nanti berkaitan ya semuanya. Jadi begitu kita tahu zonasi, kita kantor sewa, kita harus mempertimbangkan sizing, terus kemudian overhead berkaitan dengan efisiensi tadi, terus akses per tim, itu juga seberapa besar ruang yang harus kita sewa. Kemudian WFO ini memang mempengaruhi ruang kerja ya. Jadi memang kalau kita dulunya bisa rasionya 1:7 gitu kita memanfaatkan, apalagi kalau kita di kantor sewa ya. Tapi karena kondisi pandemik ini berarti rasio kita harus jadi lebih tinggi space-nya, dan itu akan mempengaruhi lagi ke penggunaan ruang. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya kalau memang udah kantornya itu kantor milik atau punya studio sendiri, itu mungkin akan mengurangi isu-isu overhead di pembiayaan. Ya. Kemudian struktur organisasi itu penting juga, bagian penting dari usaha. Jadi karena kantor kita tergolong menengah ya, jadi kita hanya ada 45 staf lah, termasuk support. Jadi kita struktur organisasinya sederhana. Dan jadi ada divisi arsitektur, interior, dan ada divisi fit out. Kemudian struktur organisasi ini berkaitan dengan juga tadi komposisi tim nantinya, terus kualifikasinya anak-anak ya tim. Terus kita harus juga memikirkan itu peningkatan kompetensi anak-anak, kemudian sertifikasi, SKA, ITB itu semua kalau bisa kita plan ya terencana meningkatkan kompetisinya tim kita sendiri. Kemudian ada hal lain yang berkaitan dengan struktur organisasi adalah piramida ya. Kalau piramida, kalau bisa kita menjaga piramida kita
bukan piramida terbalik. Memang kalau piramida yang SITS itu kita akan deal dengan saat ini dengan millennials. Tapi millennials punya istilahnya punya advantage tuh, dia lebih ini teknologi. Kemudian kalau kita piramidanya terbalik, itu kita deal with seniors, pasti banyak seniornya di atas. Dan pasti sistemnya lebih konvensional lah, pasti itu. Karena lebih less gadget. Jadi dan ini kedua model piramida ini akan mempengaruhi nantinya ke financial issues-nya kita juga. Jadi waktu kita membangun usaha, jadi kita harus pastikan bahwa struktur organisasi kita itu harus efisien. Kemudian modelingnya juga kurang lebih seperti inilah. Ini akan membantu ke cash flow-nya kita. Terus kemudian cara mendapatkan proyek ya. Cara mendapatkan proyek itu tentunya dari network. Terus kita mendaftar menjadi rekanan, misalnya gitu kalau di usaha pemerintah. Terus melalui tender. Dalam mendapatkan proyek itu ada hal-hal berkaitan dengan anti suap lah. Itu anti suap itu di beberapa usaha overseas itu kita harus tanda tangan itu anti bribery act. Dan saat ini untuk proyek-proyek pemerintah itu ada SNI yang 3701 itu berkaitan dengan anti suap lah gitu. Jadi dalam rata-rata proyek kami ini didapatkan tadi melalui tender, semuanya pasti melalui tender. Dan saat ini memang kita sudah membantu beberapa developer, di antaranya ya tadi swasta tuh Lipo, Intiland, Astra, Ciputra, Kepline. Kemudian kalau di pemerintah juga di PT-PT BUMN pemerintah. Kemudian di badan usaha itu ada beberapa ya, ada ITDC, Ancol dan OJK. Kemudian kita juga rata-rata proyek kami itu kebetulan membangun mitra dengan overseas consultant. Jadi sebagian besar pekerjaan kita itu adalah menjadi local partner. Dan menjadi local partner ini istilahnya menjadi satu sisi menjadi keuntungan bagi kami untuk istilahnya mengembangkan kemampuan kami ahli teknologi. Jadi seperti kita beruntunglah dapat kesempatan kerjasama dengan GP, dengan HOP, dengan Shimizu, dengan AIDAS, itu sangat membantu kita untuk mengembangkan usaha kita. Jadi kita jangan anti, ada beberapa ya yang suka anti overseas consultant gitu. Tapi sebaiknya ya itu kita usahakan bisa bermitra dengan mereka supaya kita mendapat tadi ahli teknologinya. Ya, jadi secara umum jadi untuk usaha ya. Jadi kita ada isu legal aspek tadi, harus punya shareholder yang benar. Kemudian kita harus meningkatkan qualification dan selalu ada renewal. Jadi secara kalau kita sudah dapat SPU, SUJK dan lain-lain itu selalu ada renewalnya. Jadi kita harus punya tim admin yang kuat untuk bisa update semua isu-isu tersebut. Kemudian di sisi technical aspek itu. Kita isunya tuh memang semuanya tuh quality delivery. Mendapatkan tuh mungkin satu sisi, tapi mempertahankan dan bisa mendeliver itu PR yang sangat besar bagi kita. PR yang harus dijalankan dengan benar. Dan kita juga perlu IT management karena software saat ini dan hardware ini selalu berkembang dengan cepat. Dan kita harus bisa mengikutinya. Kemudian juga satu sisi harus meningkatkan kualifikasi staff melalui training dan sebagainya. Dan kita perlu ya punya financial plan yang baik. Kami melakukan audit ya, selalu ada audit di sistem kami. Supaya supaya kita rapih pembukuannya gitu. Dan sisi lain juga dengan adanya audit itu kita bisa lebih bankable. Dan satu sisi juga beberapa klien selalu meminta hasil audit keuangan kami. Karena mungkin meyakinkan bahwa satu sisi bahwa kita mampu menjaga tim kita untuk periode tertentu dalam menjalankan proyek tersebut. Ya. Nah, hal yang lain adalah IT system. IT system itu cukup besar ya, apalagi kalau kita sudah pakai program-program yang cukup mahal ya. Jadi
kalau kita distribut ya pengeluaran kita 15% itu kalau di spread di rata-rata per bulan itu 15% untuk dipakan untuk IT. Dan yang beratnya lagi itu biasanya dibayar di muka, dan dibayar muka itu investasinya cukup tinggi. Jadi kita harus punya sistem IT planning. Jadi harus punya inventory system dan manajemennya seperti apa, service maintenance renewal, upgrading itu semuanya harus terencana ya gitu. Ya kadang-kadang gimana ya, kita mahal banget, tapi kita kalau bisa ya tetap usahakan tabung ya, kita harus bulanan nabung untuk supaya bisa mengadakan sistem IT ini. Termasuk jaringan-jaringan untuk IT untuk arsitektur tuh sangat tinggi ya. Kita harus pakai Cat6 dan lain-lain. Jadi kita harus hati-hati terhadap sistem keuangan kita. Jadi kalau kita lihat tadi arsitektur tidak sekedar menjalankan idealismenya, tapi kita financial plan itu paling penting. Di kami ini kebetulan IT itu tadi itu 15% lah. Kemudian overhead itu 15%. Dan salary itu kurang lebih 50%. Sisanya 20% untuk investment. Jadi tadi staffing expenses itu tadi piramidanya kalau bisa dijagain yang hijau, berarti yang positif rather than yang negatif. Itu untuk menjaga kesinambungan. Kita berdiri tahun 2010. Ya ini waktu itu proyek pertama kami buat rumah tinggal di Sentul. Dan tiap tahun kita growing. Di tahun 2011 itu kita sudah mendapatkan beberapa proyek yang sifatnya mixed use. Ini kemudian di tahun 2011 kita juga melakukan proyek yang master planning. Kemudian kita waktu itu Cempaka Putih ini juga sudah berjalan. Jadi kebetulan ada klien yang mempercayai kita untuk membantu proyeknya menjadi local partner. Kemudian 2012 kita juga ada proyeknya kurang lebih rata-rata akhirnya menjadi komersial karena masuk ke komersial. Kemudian 2013 juga sifatnya komersial juga di mixed use. Kemudian di 2014 kita varies dari industrial, resort dan mixed use. 2015 kita ada beberapa proyek antaranya mixed use tadi dan resorts. 2016 ada resorts dan ada bangunan cagar budaya di kawasan cagar budaya di Jogja. Kemudian 2017 tetap kita akhirnya di residential blocks dan kemudian di 2018 residential. Jadi trennya di 2018, 2017 tadi ke residential rather than mixed use. Kemudian di 2019 ini ada TOD. Kemudian di 2020 ini kita jadi local partner untuk retail dan interior untuk resort. Jadi ini adalah tim kami. Tim kami rata-rata muda. Kenapa tadi piramidanya piramida positif. Yang generation itu sekarang tuh milenial itu sangat cepat lah, mereka bersemangat, gadget. Dan kita bisa membimbing, harapannya kita bisa membimbing mereka untuk menjadi arsitek yang lebih baik. Jadi saya tergantung kepada mereka. Saya harapkan mereka menjadi leaders di waktunya. Jadi memang adalah tugas kita untuk membangun kemampuannya mereka dengan di assist oleh senior-seniornya. Seperti itu. Jadi kita beri tahun 2010. Dan kita sudah di tahun ke-10 saat ini. Kita mendapatkan PCI Awards di tahun 2016 dan 2019. Itu hasilnya kita. Jadi hal yang penting itu adalah menjaga tadi passion, dan kita harus berkomitmen, dan kita harus selalu melakukan inovasi. Jadi kurang lebih inilah tim kita yang muda, dan ini adalah tadi proyek-proyek yang lebih seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi memang perlu proses dan terus menerus di upgrade lah gitu. Prinsipnya itu sih.
Luar biasa Bu. Saya lihat tadi track recordnya mulai dari start 2010 sampai 2020. Berarti memang kalau saya boleh tanya terlebih dahulu Bu, 2010 awal start rumah, 2011 sudah langsung desain building ya Bu ya? Ya, memang kita itu tidak dipungkiri ya Pak. Sebelumnya itu pengalaman di di proyek istilahnya di pekerjaan saya sebelumnya memang mengerjakan istilahnya komersial. 2010 tuh kita set itu tadi legalnya kita benerin dulu siap sambil ya istilahnya baru mempersiapkan diri lah. Jadi itu kita aturnya baru mid 2010 lah berdiri gitu. Menyiapkan semua, terus gitu baru setelah itu baru mulai fully ini charge tuh di 2011 ya. Luar biasa ya Bu ya, 6 bulan dari start kecil-kecil, 6 bulan mungkin karena kepercayaan dari company sebelumnya di mana tempat Ibu bekerja. Akhirnya ketika tahu nih misalnya Ibu dan partner memiliki firma sendiri, klien-klien yang lama apakah ngikut Ibu atau gimana tuh Bu di awal? Saya nggak ingin gitu Pak, kan nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Secara etika saya nggak ingin saya ngambil kliennya company saya yang lama gitu. Jadi itu sebetulnya mostly adalah network lah gitu. Jadi saya nggak ngambil kliennya lama ya. Atau lama ya, nggak boleh lah Pak. Iya, kadang-kadang kan soalnya kan misalnya karena biasa itu terlalu langganan, misalnya udah percaya dengan karya desain Ibu, bukan ngambil sih Bu. Rata-rata klien itu kan kadang-kadang kalau wah kesukaan saya nih, kebanggaan saya Ibu Doti udah buka firma baru, kadang-kadang bukannya klien suka ngikut gitu ya Bu. Ya, kita menghindari Pak, menjaga. Saya juga harus menjaga juga termasuk mengambil staff ex kantor lama itu juga saya juga janganlah gitu, jangan. Itu kan bajak, itu nggak benar gitu. Jadi kalau bisa ya kita mulai sendiri benar dengan apa yang kita punya gitu aja Pak. Luar biasa, berarti 6 bulan klien baru sudah bisa desain gedung, luar biasa sekali sih Bu. Ya kesel ada luck-nya juga sih Pak, kalau itu kadang-kadang gitu sih Pak. Namanya bisnis kan kadang-kadang begitu ya Bu, ya bukan hanya dari sekedar skill, bukan hanya sekedar apa, tapi kadang-kadang seperti kata Ibu mungkin faktor luck itu juga sangat penting sih Bu. Ya betul itu Pak. Dan jagain itu Pak yang jaganya yang sulit ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas presentasinya Bu. Sebelum kita akan masuk nanti ke sesi tanya jawab, kita akan diskusi. Sekarang kita akan panggilkan panelis kedua kita. Namun panelis kedua kita agak sedikit berbeda nih. Nanti bentuknya akan tanya jawab. Kita panggilkan Pak Indra. Oh iya, buat teman-teman semua, saya ingin mengingatkan untuk ada hadiah menarik. Sorry, sebentar ya. Oke, ada hadiah menarik buat teman-teman semua berupa buku arsitektur dan interior dari Quadra. Caranya sangat mudah. Di layar saya sekarang ini sudah ada sosial media dari Quadra, baik itu Instagram dan YouTube. Jangan lupa follow dan juga repost dari webinar kali ini. Nanti teman-teman kita akan undi untuk 4 pemenang untuk mendapatkan buku arsitektur ya. Jadi jangan lupa follow terutama nih teman-teman di YouTube Quadra Service Indonesia dan juga Instagram kita di quadra.service. Nah, itu nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari kita. Dan sekarang kita akan panggilkan yang kedua, Pak Indra. Silakan Pak Indra nyalakan videonya. Halo Pak Indra. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Pak Indra. Sorry tadi menunggu agak lama nih. Saya akan sedikit membacakan sedikit perkenalan mengenai Pak Indra. Ini adalah prinsipal dari Fusion Art. Saya akan sedikit membacakan biodata dari Fusion Art. Fusion Art adalah konsultan desain interior dan juga arsitektural murni, berangkat dari 2 partner yang berasal dari perusahaan yang berbeda. Mereka kemudian sepakat untuk mendirikan konsultan desain yang namanya Fusion Art. Fusion Art kemudian berkembang pesat serta mendapatkan dukungan tambahan dari mitra dan rekanan yang bergabung. Dengan dukungan timnya menjadikan Fusion Art sebagai tim profesional yang sangat kuat di bidang jasa arsitektur dan juga desain interior. Selain itu juga tim Fusion Art yang berbakat memiliki pengalaman reputasi baik untuk layanan pribadi dan komitmen terhadap proyek. Bakat kreatif yang digunakan pada setiap proyek telah menghasilkan ruang yang dirancang secara efisien,
praktis, berkarakter individual, dan diselesaikan dalam waktu dan target yang diprediksi secara akurat. Jadi kita akan mulai sedikit tanya jawab ya Pak Indra mengenai. Saya mau tahu dulu nih Pak Indra nih, awal mulanya bangun Fusion Arc itu gimana Pak? Fusion Arc itu bermulai dari diskusi antar teman Pak pada saat waktu dulu saya kerja. Mungkin bedanya saya dengan Ibu Doti, saya arsitek yang dulunya sangat prematur Pak. Prematur itu seperti apa? Baru kerja setahun nih, ambisinya udah kebablasan Pak. Wah udah deh, kita coba bikin konsultan. Nah, ada keberuntungan. Keberuntungan itu sangat penting seperti Bapak sampaikan tadi. Pas kebetulan Pak, waktu saya memulai itu dibantu juga dengan beberapa partner saya, yang dimana itu senior saya sendiri. Tapi pada saat itu beliau masih kerja. Jadi saya sering asistensi juga dengan dia, dengan proyek yang saya lagi jalanin. Nggak lama dari tahun 2007, kurang dari setahun, pada akhirnya saya coba memutuskan untuk bikin CV Pak. Dengan partner saya, Pak Irfansyah, yang dimana dia sekarang di posisi prinsipal juga, salah satu di perusahaan Fusion Arc. Saya juga prinsipal, cuma beliau di interior. Start dari situ kita mulai Pak, 2008. 2008 kita bikin CV, 2009 kita bikin PT Pak. Umur berapa itu Pak? Umur berapa itu Pak? Itu pada saat itu umur 29. 9. Ya, 29 kita pada akhirnya bikin PT Pak, posisinya di sana. Itu di saat di tahun 2009 Pak. Ya kan? Jadi proses yang pertama kali kita lewatin mungkin lebih banyak jatuh bangun ya. Mungkin kalau Ibu Doti kan sangat terstruktur, sangat rapi, aware dalam segala sisi aspek legal dan sebagainya karena beliau cukup berpengalaman di sana Bu dengan skala experience dan umur juga ya Bu ya, berjenjang karir di dunia arsitek gitu ya. Pada saat itu saya blank Pak. Jadi kita lebih banyak trial and error. Dari coba terus kebentur, learn by doing ya. Dari posisi desain, dari sisi legal, itu terus berjalan sampai pada akhirnya 2010 kita firm. Firm itu dalam artian dari sisi legal aspek dan yang dijelaskan tadi Ibu Doti, itu semua kita penuhi Pak. Baik dari sisi legalitasnya, baik dari sisi PT-nya, even sekarang kan kita juga perusahaan itu harus mewakili kalau income udah besar dia harus PKP, memperhatikan teks juga, karena hal-hal itu semua sangat dibutuhkan dari klien kita sendiri yang sekarang pun juga sama, artinya ada di developer juga, perusahaan juga, yang dimana mereka pasti melewati proses tender Pak dalam pemilihan konsultan itu tersebut. Nah itu sendiri semuanya pun dengan sendirinya kita dituntut Pak. Apa yang dijelaskan oleh Ibu, kita harus memiliki semua tuh. Iya. Yang paling penting sekarang ini ya salah satu yang poin penting itu adalah komunikasi visual Pak dalam satu mendesain. Seperti apakah komunikasi visual itu dalam mendesain? Yang di sini dimaksud adalah desain itu harus memberi suatu nilai lebih. Yang dimana komunikasi visual itu didukung dengan digital visual Pak, yang tadi disampaikan oleh Ibu Doti juga. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai suatu perusahaan, mungkin saya lebih mempersingkat, mempertajam pembicaraan aja Pak. Alangkah lebih baiknya mereka mempunyai suatu nilai lebih, Pak. Nilai lebih terhadap siapa? Mungkin terhadap Fusion Arc atau senior-senior yang ada sekarang. Baik itu dari sisi services dan pelayanannya. Sehingga para klien ini pun sendiri pun bisa melihat nilai lebih kita bahwa desain itu adalah menjadi suatu jawaban, Pak. Apa selain itu pun desain itu harus menyelesaikan suatu masalah. Bukan pada akhir desain itu menjadi suatu masalah. Terkadang bagi teman-teman yang memulai suatu perusahaan harus sangat diperhatikan bahwa desain itu adalah semacam strategi tools lah Pak, yang menjadikan suatu desain itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi segala aspek. Dari situ Pak, agak melenceng tadi, tahun 2012 kita pada akhirnya start masuk ke commercial building pure Pak, lebih banyak di hospitality. Oke. Dan kita salah satu beberapa rekanan dengan operator hotel, baik dari lokal maupun internasional. Sampai sekarang Pak, kita terjebak di situ. Jangan bilang itu bukan terjebak Pak.
Itu namanya ketiban rezeki, Pak, kalau saya boleh ngomong. Oke. Di selang-selang itu rumah tinggal masih, karena mungkin Ibu Doti juga setuju, kita sebagai desainer, rumah tinggal ada istilah dari dulu, dosen saya bilang adalah satu signature dari satu arsitek dalam mendesain. Dia lebih banyak meluangkan idenya dia di sana. Kalau di komersial, kita di sini harus menjawab suatu isu atau masalah dari sisi developer atau bisnis yang sudah terjadi ya Bu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak, singkatnya Pak kita. Baik, oke. Nah terus Pak Indra, awal mula networkingnya gimana nih Pak? First kliennya, tadi kan saya lihat ada Bu Doti, first kliennya masih inget tuh, satu rumah di, kalau nggak salah di Sentul ya Bu ya? Nah kalau Pak rumah tinggal di Sentul, masih ada gambarnya loh, masih ada desainnya loh. Kalau Pak Indra masih ingat Vision A klien pertamanya siapa Pak? First klien kita itu Abu Bastik yang di Cipete Pak. Oh. Dari warung menjadi restoran. Oh, oke. Oh. Mungkin pada tahu semua ya yang di Jakarta ya. Jadi itu juga cukup challenge ya kan. Jadi dari warung gimana menuju satu restoran yang dimana Abu Ba itu punya nama besar Stik Warung Pak. Iya, Stik Warung. Jadi, kita merubah itu first client kita Pak. Awalnya muasal emang udah justru kita masuknya di komersial dulu. Oh terbalik ya. Kalau Ibu Doti tadi rumah tinggal dulu, kalau Pak Indra staff Vision Arc itu dengan komersial dulu ya. Betul. Nah yang terakhir ini sekarang kita lebih banyak proyeknya adalah di commercial building itu tadi Pak hospitality. Dan beberapa pun kita ada pengerjaan juga yang mengenai konsep itu adalah resort Pak. Ya. Kalau atas izin kita bisa share juga salah satu proyek kita. Ya, kenapa? Karena pentingnya komunikasi visual yang berupa digital visual itu sangat penting. Ini salah satu hal yang kita bisa share Pak. Iya, very oke. Silakan Pak kalau ada yang mau di-share terlebih dahulu. Halo Pak Indra. Cukup jelas ya Pak ya? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Tadi ada yang mau di-share terlebih dahulu Pak ke kita Pak? Oke, Ya. Ini adalah latest project kita Pak, luxury resort. Saya nggak bisa menyebutkan nanti dia operate by siapa. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah value of design itu seperti apa sih, ya kan? Desain yang tentunya kita harus memperhatikan dari sisi komersial. Nah, banyak hal suatu desainer menggebu-gebu dengan suatu desainnya Pak. Tapi banyak suatu hal juga desain itu tidak menjawab suatu masalah sehingga pada akhirnya bagus di desain tapi tidak terbangun. Karena itu Pak, harapannya kita bagi teman-teman yang memulai, sangat penting suatu desain itu didukung banyak aspek. Aspeknya apa? Satu business plan. Kita harus menjawab segala sesuatunya business plan itu dari sisi, anggap kata kita bicara ROI-nya Pak, return on investment-nya seperti apa. Terus juga kita harus menjawab isu yang mau dibawa dari sisi operator ini apa. Dari konsepnya itu kita juga harus tahu Pak, bahwa bisnis dari sisi desain ini memiliki suatu nilai komersial yang bisa dijual. Nah, hal ini semua harus didukung dengan digital visual Pak. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Doti tadi, perihal mengenai generasi milenial itu sangat dibutuhkan oleh kita. Mungkin kurang lebih seperti ini Pak, tampilan komunikasi visual yang harus kita mungkin ke depannya konsultan atau arsitek, harapan kita udah bukan bicara hanya 3D image, tapi udah bicara movie visual yang seperti realnya Pak. Sehingga bahasa kita di sini adalah bahasa visual Pak, baik itu dari klien, baik dari itu pelaku bisnis, dan baik dari sisi apapun kita bisa lihat dari sisi sana. Ini ada proyek kita di Jawa Barat Pak, tepatnya di kaki gunung di Pangrango. Kita di sini membuat luxury resort dengan ada beberapa tema, total dari villa yang kita bangun itu 35 Pak. Nah, itulah yang mungkin kita disampaikan bahwa istilahnya itu commercial design thinking itu seperti apa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang saya nanti tawarkan. Kurang lebih seperti itu Pak dari sisi kita Pak. Halo? Luar biasa bagus sih Pak. Saya jadi pengen ke Jawa Barat tuh Pak, lihat ya. Udah sampai tahap mana tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Sekarang udah land clearing Pak. Oh udah land clearing ya?
Rencana selesai kapan tuh Pak? Karena dikondisikan COVID ini mungkin agak slow down, Pak. Kita berdoalah Pak, semoga cepat selesai supaya saya bisa ke sana. Masih berjalan Pak kondisi. Masih berjalan ya. Oke Pak, terus Pak, saya ingin nanya nih Pak, kebetulan juga pasti para attendees di sini pengen tanya, bagaimana sih Pak cara Fusion Arc itu membranding dirinya Pak, membranding Fusion Arc Pak. Tentu kan sekarang kita bisa tahu lah Pak, biro arsitektur banyak. Nah, waktu awal-awal itu bagaimana sih Pak cara Fusion Arc itu nge-brand Pak supaya bisa networking dan mendapatkan klien Pak? Kalau kita bicara membranding Pak, mungkin saya pribadi saya harus ngomong apa adanya Pak ya. Mungkin kita salah satu hal yang paling banyak keberuntungannya Pak. Kalau dibilang membranding itu mungkin ya Pak, saya harusnya di sini banyak belajar dari Ibu Doti. Yang dimana dari sisi media itu kita harus approach ya kan. Kita mungkin lebih banyak di dunia praktikal yang fokus banyak di proyek dan desain. Karena itu juga, ini saya share Pak, dan saya juga masih belajar apa adanya, pentingnya suatu konsultan atau desainer yang seperti Ibu Doti bilang, kalau kita nggak didampingin oleh orang multidisiplin lain seperti kayak finance atau orang marketing, itu sangat lemah Pak posisinya. Nah, branding kita sendiri ini Pak, lebih banyak lebih arah ke konvensional. Dari istilahnya klien satu ketemu satu klien lagi direkomendasi. Itu yang tadinya lebih ke private resident atau private komersial ya Pak ya. Pada akhirnya dari yang klien-klien yang istilahnya private residential ini memiliki suatu ego besar lebih yang pada akhirnya dia mau bikin suatu hotel Pak. Disitulah pintu masuknya kita menuju ke chain hotel Pak. Artinya kita dapat dari posisi klien. Nggak menutup mungkin juga bagi teman-teman arsitek atau adik-adik, artinya besar kecil satu proyek mungkin harus dijalanin sungguh-sungguh dengan hati. Karena nggak taunya ke depannya itu proyek yang kecil bisa membuahkan suatu jalan yang buat kalian akan terbuka lebar. Itu yang kita alamin Pak. Dari masuk ke operator yang direkomendasi oleh owner, habis itu masuk lagi proyek dan terus-menerus hingga akhirnya kita merambah. Mungkin kita sekarang ada 7 operator yang masih jalan kerjasama Pak sampai saat ini. 7 operator hotel ya Pak? Ya, baik lokal dan internasional. Wow, luar biasa ya. Jadi kita lebih istilahnya lebih ke konservatif ya Pak dalam sisi marketingnya Pak ya. Yang menjadi suatu paling susah buat kita sekarang adalah mempertahankan Pak. Nah, betul sekali Pak. Ini generasi milenial, anak-anak muda luar biasa Pak. Dari sisi desainnya sangat luar biasa. Dari sisi fee-nya pun juga luar biasa. Wah, yang kayak terakhir kayak agak nancep itu ya. Itu kayak curahan hati terdalam tuh Pak. Saya tahu waktu Bapak ngomongin yang kedua itu dari hati Pak. Mungkin itu menjadi challenging saya, Ibu Doti, di mana kita udah running suatu perusahaan Pak, yang mana fee cost kita cukup besar. Tadi udah dijelaskan juga Ibu Doti. Karyawan kita sekarang di 35 Pak, kurang lebih, baik arsitektur dan interior kita bergeraknya. Dan fee cost itu cukup lumayan sekali, ya kan? Nah, menjadi suatu mempertahankan kita sekarang apa Pak? Mungkin ada leveling dan layering market masing-masing ya Pak ya. Jadi kita sekarang lebih banyak fokus di hospitality, yang lainnya pun juga pasti ada yang di commercial building yang lainnya. Anak-anak muda sekarang mungkin lebih fokusnya di residential, itu balik lagi sih Pak ke market masing-masing sih. Kalau boleh tahu nih Pak Indra, sekarang persentase rasio komersial versus residential saya maksud rumah 3 kali Pak ya. Itu berapa persen nih Pak untuk Fusion Arc Pak? Fusion Arc sendiri sekarang 70-30 Pak. 70 komersial, 30 di residential. Tapi arahnya kita harapannya Pak nggak pernah tahu. Kita harus menjawab atau harus dinamis terhadap fakta yang akan ke depannya. Ya dari 2 tahun terakhir ini Pak. Dulu kita justru 3 tahun yang lalu full 90% komersial. 90%, oke. Ya, 3 tahun lalu itu berarti 2017. Di tes itu Pak. Nah, tapi kita memutuskan dengan partner saya, ayo kita harus masuk ke residential juga. Karena di beberapa impact itu ada krisis Pak. Jadi kita harus masuk strategi yang berbeda. Kita harus masuk ke, balik lagi ke dulu Pak, ke rumah tinggal yang mungkin lebih ke private residential yang lebih menengah ke atas ya Pak.
Karena kalau market rumah tinggal kayaknya nggak mengenal pasang surut ya Pak ekonomi Pak. Ya betul sekali. Boleh tahu kalau Ibu Doti nih sedikit agak melenceng, Ibu Doti sekarang untuk Quadratura sendiri perbandingannya gimana Bu? Kalau saya sih nggak residensial Pak, susah residensial. Saya nggak sanggup Pak. itu apa ngambil waktunya apa luar biasa panjang ya Bu. Ya itu paling sulit buat kami. Jadi kita lebih ke komersial. Ya. Juga kita istilahnya ada beberapa proyek pemerintah gitu. Bagaimana kalau jadi misalnya pemilik hotel pengen rumahnya didesain oleh Quadratura Bu? Itu hanya sebagai servis Pak. Itu sebagai servis ya? Itu servis saja. Jadi karena kita nggak bisa apa istilahnya itu akan takes our time lebih banyak ya Pak ya, terus terang. Residensi itu seperti dan waktunya juga nggak bisa diprediktif. Saya pernah ada satu buat teman aja tuh 4 tahun ngerjain, dia pergi dia punya info apalagi, aduh itu nightmare buat kita sih Pak gitu. Jadi kita lebih prefer ke yang apa yang apa istilahnya yang jangka waktu tertentu ya Bu ya. Ya. 1 tahun 2 tahun selesai. Ya. Iya. Rumah tuh termasuk yang paling sulit Pak. Iya. Saya juga punya karena 10 tahun saya bermain di dunia proyek Bu. Memang saya lihat kalau arsitek yang kita bisa ngomong spesialisasi residensial ya. Project owner selalu target saya mau 2 tahun, 1,5 tahun selesai. Ujung-ujungnya mungkin 4 tahun, 3,5 tahun. Ya memang agak menyita waktu lah ya kalau kenangan residensial. Iya, terima kasih Bu. Yang predictable aja, saya sih predictable Pak. Kalau komersial kan begitu ya Bu ya, selalu ada waktu yang mengikat, kalau nggak rugi waktu pasti. Setahun selesai ya harus tahun, atau 2 tahun selesai harus 2 tahun. Tapi juga ada case gini Pak, ya kondisi market lah kan gitu. Kita ada proyek yang mungkin waktunya mungkin hampir 8 tahun ada Pak. Gitu Pak. Ada karena 8 tahun Bu. Iya, komersial tadi mixed salah satu mixed itu ya. Karena seiring perjalanan market berubah gitu kan gitu. Needs-nya berubah. Jadi selalu ada modification gitu. Iya. Tapi modification-nya itu kan lebih terukur ya. Bisa di apa istilahnya matematis lah sama market kan gitu. Tapi rumah itu lebih ke sense gitu ya. Lebih ini judulnya lebih itu gitu. Lebih rumit kalau saya. Jadi kalau perubahan tadi needs apa segala perubahan apa lifestyle dan lain-lain yang mempengaruhi komersial itu masih lebih buat kami sih lebih terukur gitu Pak. Iya. Ya itu sih gitu. Kalau Pak Indra sendiri sekarang sudah 30%, apakah akan beralih lebih besar lagi ke depan Pak Indra? Bisa jadi Pak. Oh bisa jadi justru ya. Oh aduh ini udah berbeda sekali nih. Ya. Gimana Pak? Jadi mulai menemukan cinta di residensi di proyek rumah tinggal atau gimana nih Pak? Sebenarnya sih kalau kita bicara di ini balik lagi ya Pak ya. Kalau emang kita di sini sih serve jasa Pak. Jasa oke. Selagi dan tentunya kan kita ada kita bicara bahwa cash flow juga ya Pak ya. Kita harus nggak menutup kemungkinan kan. Yang jelas kita mempunyai target di tahun ini, Pak. Kalau kemarin itu smooth nggak ada COVID dan sebagainya, memang kita mempertahankan posisi 70-30. Oke, 70-30. Ya, 70-30. Nah, ya luckily mungkin kita termasuk konsultan yang beruntung, Pak. Artinya project tetap masih jalan, semua everything going well. Walaupun kita menjalankan emang kaidah work from home ya, Pak ya. Fusirak masih WFH semua, Pak ya? Sebagian Pak, tapi kita udah mulai masuk yang 50%, bahkan ada yang 50% dan kondisinya pun kalau full pun kita sebar. Oke. Sekarang kita nggak menerima tamu, tapi ruang meeting room kita ada 3 itu dijadikan ruang kerja karena kita penjarangan. Yang di lantai 1 itu Pak ya? Iya. Saya masih ingat ruangan itu. Ya lantai 1, yang ruangan itu jadi ruang kerja Pak sekarang. Dan kita nggak menerima tamu. Baik. Kalau balik kita bicara komposisi arsitektur, interior, komersial, atau private residence, Pak, kita nggak ada bakuan rumus yang standar, tapi yang jelas kita ada komposisi berapa jumlah proyek per tahun dan sebagainya disesuaikan dengan teman-teman kapabilitas yang ada di kantor, Pak. Baik. Wow, oke. Luar biasa. Nah, sekarang saya ada pertanyaan berikutnya nih. Tentu setiap firma pasti ada dalam perintis karis membangun firma pasti ada do and don'ts-nya.
Saya boleh nggak di-share kira-kira mulai dari Pak Indra dulu, apa sih do and don'ts Pak dalam berkarir membangun firma itu Pak? Udah pasti Pak, yang kita harus lakukan itu adalah suatu integritas dan totalitas ya Pak ya. Ya. Integritas totalitas itu tentunya di sini kita memiliki satu kode etik yang didasarin, dan emang di kode etik itu pun juga teman-teman yang baik IAI atau yang belum ikut IAI, terutama yang belum ikut IAI Pak, kita sangat menyarankan teman-teman desainer harus mengikuti IAI menjadi satu anggota, karena di sana akan sangat diajarkan Pak. Kalau dijelaskan kan sangat banyak tuh ya Pak ya. Banyak, ya betul. Jadi kita harus mempelajari satu itu semua. Itu yang kita harus lakukan dalam satu merintis. Nah, simpelnya kalau dari sisi saya Pak, kita harus memiliki satu integritas, komitmen Pak, karena kalau dibilang menjadi satu konsultan itu, ya tadi Ibu Doti juga bilang, susah, gitu ya kan, sangat-sangat susah, kondisinya jatuh bangun, dan itu pun harus ditempah juga dengan kondisi ya, luck juga Pak, ya. Kita nggak boleh lewat dari luck, karena itu semua juga ada garisnya, tapi kita sebagai manusia ya, tentu ya harus terus berusaha lah Pak ya. Jadi yang kita lakukan ya, paling terpenting, istilahnya selalu berjuang, itu aja Pak. Dari Ibu Doti, ada acuan Bu, do and don'ts-nya Bu, untuk dalam berkarir membangun firma? Kalau dunia itu pasti harus quality delivery, kan tadi dari service kan kita service, kita harus bisa melayani klien kita, whatever cerewetnya, whatever susahnya. Itu pertanyaan selanjutnya. Ya kita harus bisa istilahnya jadi mitra mereka lah gitu. Itu prinsip. Dan memang kalau sebenarnya lebih banyak juga ya, kita harus ya etik di antar konsultan, teman-teman juga, yang terutama dari teman-teman ya. Kita kalau misalnya ada beberapa cerita nih, kadang-kadang klien misalnya ingin mengganti rencananya. Ya. Dia bilang si A, B, C ini kurang bagus nih gitu. Kalau sudah bilang A, B, C kurang bagus, wah berarti ada something wrong kan gitu. Kita harus istilahnya koordinasi dulu dengan mereka dan lain-lain. Jadi tetap menjaga etik itu terhadap teman, perusahaan lain, juga kepada bagaimana waktu kita bekerja lah gitu. Godaan bekerja itu kan banyak, menjaga etik itu banyak. Ya tadi makanya ada anti bribery act dan lain-lain, itu kita harus kalau bisa jalannya lurus lah gitu. Iya. Godaannya banyak banget Pak di proyek gitu. Iya. Jadi kalau bisa kita semua dilakukan dengan etik gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Bu. Nah ini next question nih, tadi udah disinggung sedikit oleh Bu Doti. Ini tentu kan klien ini kan beraneka ragam. Ada yang baik banget apa yang mau diturutin. Ada yang klien yang tadi Ibu Doti bilang bawel. Pasti ada klien yang bawel. Terutama kita tahu masalah utama proyek apapun pasti budget nih. Arsitek udah mendesain, wah sesuai dengan ABD, tiba-tiba banyak sekali di tengah jalan pasti penurunan budget atau masalah budget lah. Sehingga desain tidak bisa tercapai misalnya dengan maksimal. Bagaimana nih cara Bapak Indra dan Bu Doti dalam menghadapi masalah ini? Saya mulai dari Pak Indra terlebih dahulu nih. Gimana Pak? Sorry Pak, pertanyaannya Pak tadi Pak. Oh gini Pak, jadi saya bilang kan banyak sekali nih Pak, tadi udah singgung Bu Doti, ada klien tuh beraneka ragam. Ada yang baik, ada juga yang cerewet. Terutama ujung-ujungnya pasti desain itu terkendala dengan budget. Masalah utama dalam satu desain kan pasti adalah budget. Sehingga kadang-kadang arsitek bermimpi desainnya seperti A, ternyata karena masalah di tengah-tengah budget penurunan berkurang dan menghadapi klien yang cerewet. Itu gimana Pak? Tips and triknya nih Pak. Kalau dari sisi kita seperti kata Ibu Doti Pak, kita kan jasa ya Pak ya. Iya. Klien itu mempunyai suatu rules nih Pak. Rules nomor 1, klien selalu benar. Rules nomor 2 dan seterusnya Pak, gitu ya. Artinya gini, selagi itu dalam artian yang tadi yang saya sampaikan Pak, bahwa desainer itu harus memberi suatu jawaban atau menyelesaikan suatu masalah Pak. Jadi
kita harus mengikuti Pak semua keinginan dari sisi owner dengan kaidah koridor dari sisi arsitek. Contohnya, kalau kita bicara material A gitu ya kan, oh ini kok mahal ya. Nah kita nanti akan kerjasama tuh Pak dengan antar konsultan, yang di sini adalah konsultan QS Pak. Kalau kita di commercial building, item mana aja nih yang kira-kira yang kita bisa reduce. Ya. Tentunya di situ harus ada substitusi material Pak. Nah, pergantian substitusi material itulah kita di sini menjaga benar dari sisi mood board atau color tone dari sisi desain kita. Jangan sampai perubahan material ini mempengaruhi desain secara looks Pak dan warna mood boardnya. Bukan, kita nggak bilang itu downgrade Pak. Kalau dalam dunia komersial itu pantang, nanti takutnya dikiranya desainnya jadi murah bangunannya. Itu nggak boleh. Kalau di dunia komersial, Bu Doti juga tahu, kita mengoptimalkan budget, Pak, istilahnya itu. Oh, itu bahasanya halus sekali ya, optimalkan budget. Kadang kita juga harus bisa menjawab, Pak. Kadang ini sangat penting, terutama buat yang di rumah tinggal ya, atau di komersial. Banyak klien, mohon maaf sebelumnya, sekali lagi tanpa ada maksud apa-apa, ini budget sebenarnya desainnya mahal. Tapi dia nggak mau bilang mahal, tapi dia bilang, kok Pak desainnya setelah saya lihat kok kurang cocok ya, jelek ya. Nah, itu kita harus bisa lihat Pak. Kadang kita sebagai arsitek harus punya sensitif bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu desain yang melakukan sesuatu jawaban itu menyinggung satu sama lain. Nah, triknya seperti apa sih Pak? Komunikasi ya Pak ya. Ya. Kadang tadi itu Pak jasa servis Pak. Kita nggak boleh juga yang dalam artian angku, karena sering juga didengar Pak, arsitek itu satu profesi yang kadang kayak seniman, ditegur sekali arsiteknya nggak muncul, jadi yang muncul nanti adalah tangan kanannya atau desainer juniornya. Nah itu kita nggak boleh. Mau gimana pun kita di sini adalah jasa, kita melakukan terbaik dari sisi servicesnya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak dari saya Pak. Kalau dari Bu Roti gimana Bu? Kalau kita biasanya gini Pak, karena di komersial itu kita udah tahu ini proyek mau budget berapa ini, mau budget 7 juta per square meter atau 10 juta per square meter. Jadi kita udah tahu tuh range istilahnya budgetnya seperti apa. Ya kan biasanya gitu. Kemudian juga kalau biasanya setelah walaupun sudah ada budget tetap ada VI seperti tadi optimasi. Optimasi budget. Ya VI itu bisa ke desain, bisa juga ke material. Ya. Tapi itu ini ya benar, itu bukan egonya kita sih seharusnya. Itu adalah kerjasama kita dengan pemberi tugas untuk menghasilkan desain yang optimal gitu dengan budget yang masuk gitulah gitu. gitu. Tapi tidak dimungkiri kadang-kadang ada yang sudah turun masih minta turun lagi. Aduh, bukan turun Bu, udah optimalkan masih. Ya, itu pasti ada konsekuensinya. Kita harus ingatkan ke klien kalau ini sampai yang ini udah inilah sudah baik lah. Misalkan kalau turun lagi berarti ada konsekuensi yang harus mereka tahu gitu, trading atau apa kan gitu. Jadi umurnya lebih pendek atau apa kan gitu. Jadi keputusan itu mengenai budget itu clear impact-nya gitu. Gitu sih Pak. Nah kalau tadi Ibu bilang bagaimana caranya menghandle klien yang misalnya ya kita bisa ngomong bawel banget sehingga kadang-kadang buat Ibu udah capek desain masih pusing gitu loh Bu kepala yang hadapin klien seperti itu. Ya, tips and trick. Karena 2 peraturan tadi ya Bu ya, klien selalu benar dan klien selalu benar. Iya. Karena gini loh Pak, kita memang harus punya istilahnya ketahanan yang cukup ya Pak Indra ya. Ketahanan dari sisi semua hal lah kan gitu. Ya supaya kita kan tujuannya prosesnya kita ingin istilahnya pekerjaan ini bisa terlaksana dengan baik, hasilnya bisa bisa dinikmati bersama kan gitu. Jadi kita harus kerjasama lah dengan walau whatever ininya untuk menghasilkan tadi Pak istilahnya karya yang lebih baik gitu yang bisa diterima kedua belah pihak. Dinometer lah Pak. Oke, nah tadi kan kita juga sudah lihat nih sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya, sebelum kita masih ada 2 sesi lagi, presentasi by Quadra dan juga tes tanya jawab oleh para attendee kita. Tapi saya ada satu pertanyaan tadi, of course kita dilihat Quadratura dan Future Art sudah berdesain banyak sekali hasil karya yang bagus, kerjasama dengan banyak operator terkenal dari dalam maupun luar negeri. Ada nggak sih impian yang belum tersampai nih? Impian?
impian yang belum Ya. ingin mendesain apa atau ingin melakukan apa gitu. Silakan Ibu Doti dulu. Oh, oke. Ya, kita kan mostly apa istilahnya jadi local partner ya. Sebagian besar kita jadi local partner, Pak. Oke. Tadi untuk desain sendiri kebetulan kita juga akhirnya ada kesempatan juga. Jadi ya sebetulnya semua itu sudah terpenuhi sih Pak. Hanya saja kita ingin lebih baik saja. Gitu. Kalau bisa jadi apa istilahnya harus lebih ke next step itu jadi istilahnya award oriented lah. Award oriented, oke. Ya, ya itu PR tuh Pak. PR itu apa itu PR. Kita sekarang kan kita sekarang itu seperti itu aja lah, seperti hampir seperti quote unquote itu seperti factory lah. Apa kerja aja apa production product seperti itu. Tapi kita harus apa step ahead di nanti berikutnya kan udah 10 tahun cukup lah kan gitu. Harus lebih baik gitu. Ya. Bagaimana dengan Pak Indra? Apa nih impian yang belum tercapai dari Fusion Aktif, Pak? Kalau impian sih Pak, balik lagi sebenarnya sih akan Fusion Arc-nya Pak. Ya. Seperti yang kata Ibu, mungkin hampir semuanya ya Pak ya. Kalau saya berpikiran bahwa gimana Fusion Arc ini bisa melewatin generasi, kita kan bisa dibilang kan founder Pak nih di sini. Ya. Jadi impian kita nanti pasti kan ada second Pak yang akan meneruskan perusahaan ini. Artinya impian kita ya sebisa mungkin dengan 3 generasi Fusion Arc tetap eksis Pak. Amin. Ya, kalau kita bicara dari sisi karya itu sambil ngalir lah Pak kalau dari sisi kita sih. Tapi yang penting kita sudah mempersiapkan regenerasi berikutnya yang untuk ngejalanin Fusion Arc itu siapa. Itu udah mulai dari sekarang Pak, sistem manajemen yang kita juga bentuk. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bu Doti dan Pak Indra. Nanti Pak Indra, Bu Doti kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab, di mana para attendee dari webinar ini sudah memberikan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti akan saya tanyakan kepada Ibu dan Bapak. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke sana, kita akan sedikit mengikuti presentasi dari sponsor utama kita yaitu adalah Quadra. Videonya silakan diputar. Saya persilakan kepada Pak Oni. Pak Indra dan Bu Doti untuk sementara maaf saya akan mute dan video saya matikan sebentar. Ya. Terima kasih. Suaranya di mute, di unmute terlebih dahulu Pak. Iya. Oke, selamat malam Pak Darius. Terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Selamat malam Bu Doti, Pak Indra. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya sekilas akan memaparkan video apa itu Quadra ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar sebelumnya bisa dilihat di video berikut ini. Udah terlihat Pak Darius? Ya.
Oke, mungkin ya teman-teman sudah melihat sekilas tentang video dari Quadra ya. Ini saya juga agak nerima satu pertanyaan dari Oke, ini nggak ada namanya ya, tapi agak menanyakan selamat malam Bapak Oni, apakah boleh dijelaskan kembali apa itu Quadra ya? Nah, mungkin dari teman-teman ada beberapa yang belum mengetahui sebenarnya sih Quadra ini sebenarnya jenis produk apa. Nah, pada kesempatan ini saya coba untuk menampilkan satu slide ya, untuk menjelaskan secara singkat dari rekaman video yang sudah kita tampilkan. Sudah kelihatan? Oke. Mungkin jadi Quadra ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari finishing products ya. Nah, bagi teman-teman beberapa mungkin ada yang sudah pernah lihat langsung produknya sendiri, pasti ada suatu pertanyaan. Sebenarnya Quadra itu apa sih? Apakah masuk dalam kategori keramik atau homogeneous skull atau apa? Ya. Nah, di sini Quadra bisa kita bilang kita masuk ke dalam kategori sinter stone slab. Nah, ini mungkin bagi teman-teman ini adalah sesuatu istilah yang sangat baru ya, apalagi di dunia finishing material ya. Jadi sebenarnya sinter stone ini apa sih? Jadi sinter stone ini berasal dari proses yang namanya kita bilang itu adalah proses sinterisasi. Jadi proses sinterisasi ini biasa terjadi di dalam proses pembentukan batu alam, baik itu kayak marmer alam ataupun granit alam, di mana itu terjadi akumulasi mineral yang dibakar oleh panas bumi. Cuma prosesnya ini berlangsung kurang lebih sih hampir jutaan tahun. Nah, yang dilakukan oleh teknologi Quadra adalah kita mensimplify prosesnya, jadi kita mengambil mineral inti dari batu alam dan kita proses di dalam menggunakan teknologi Quadra yang hanya berlangsung beberapa jam. Sehingga kalau kita bicara untuk karakteristik fisikal atau mechanical properties-nya, ini sudah menyerupai dengan karakteristik dari batu. Jadi bisa dibilang adalah man-made stone atau batu yang dibuat oleh manusia. Nah, di video yang sebelumnya, mungkin teman-teman juga ada lihat ya, kita ada mesinnya. Dan sini saya coba memaparkan gambar umum mesin yang ada di Quadra. Jadi mesin sendiri ini kita berasal dari Italia. Dan kita ini buatan lokal, jadi kita produksi di Indonesia. Nah, yang membedakan mesin kita dengan produk finishing material yang lainnya yang sejenis, itu ada di kompaktornya. Jadi di sini kita menggunakan sistem kompaktor, bukan sistem molding atau kayak misalkan kayak di industri keramik ataupun di homogeneous skull, yaitu dengan sistem dicetak. Nah, di sini kita dengan kompaktor ini adalah dengan proses digiling. Nah, keunggulan dari kompaktor ini adalah dari segi
konsistensi dari flatness-nya. Kalau teman-teman lihat yang di tengah ini adalah mesin kompaktornya. Jadi kita menggiling raw material yang kita feeding ke dalam mesin kompaktor ini dengan tekanan hingga 200 ton. Nah, itu terus berjalan dan langsung masuk ke dalam belt conveyor. Ya, jadi di sini kalau kita mau secara teknikal kita bicara, ini misalnya teman-teman mau yang panjang sampai 10 meter, 20 meter, di mesin kita ini bisa. Nah, hanya di Indonesia ini saat ini Quadra kita batasi hingga panjangnya 3,2 meter. Karena mempertimbangkan juga dari segi faktor logistiknya. Nah, dari teknologi yang kita adopsi dari Italia ini, apa sih sebenarnya yang memberikan nilai plus dari produk Quadra ini? Nah, di sini pertama ya, saya bisa paparkan dari segi desainnya sendiri ya. Jadi kita di Quadra ini desainnya tidak hanya terbatas dari batu alam, misalkan marmer alam, motif marmer alam. Tapi kita juga bisa menciptakan desain yang sangat variatif. Misalkan untuk konsep industrial kayak desain semen, atau misalkan untuk desainnya model-model metal, ataupun model-model batu-batu quartz, atau even dengan desain-desain motif kayu, itu bisa dilakukan. Dan kedua, dengan teknologi ini, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, mesin kita ini bisa memproduksi dengan panjang yang cukup besar ya, hingga 3,2 meter. Dan yang ketiga, yang ini yang saya juga perlu highlight ya, itu dari sistem mesin yang kita compact dengan tekanan hingga 200 ton ya, itu menyebabkan kepadatan antara partikel material ini sangat padat sekali. Yang berakibat bahwa pori-porinya ini sangat kecil, hampir bisa dibilang sih 0%. Jadi produk kita ini sudah bisa dikategorikan sebagai produk yang anti noda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalkan salah satu aplikasinya misalkan mau ditaruh sebagai meja dapur ya, meja teh, kopi dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Jadi dari segi perawatan itu dia lebih gampang dan lebih simpel. Dan dikarenakan buatan selanjutnya, misalkan kayak teman-teman, misalkan ada proyek yang cukup gede ya, kita pabrik ada di Indonesia dan saat ini kita juga ready stock ya, jadi tidak usah khawatir dengan masalah supply. Dan satu lagi, kita juga menggunakan raw material yang sangat ramah lingkungan. Dan ini terbukti dengan kita sudah disertifikasi oleh Green Label Certificate, di mana pabrik kita ini sudah bisa dibilang eco green ya, dari segi kayak misalkan energy consumption-nya, dari segi penggunaan airnya, kita menggunakan air dari alam yang kita recycle lagi, dan juga dari segi material sendiri kita juga ada melakukan proses sebagian di recycle. Oke. Oke, Pak Oni, terima kasih untuk presentasi awalnya. Ada pertanyaan juga yang masuk melalui Instagram Quadra. Dia bertanya, malam Pak Oni, saya ingin bertanya nih, saya ada kasus meja marmer saya ketumpahan kopi, sehingga akhirnya gampang berbekas noda dan sulit dihilangkan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih Pak kalau dengan Quadra? Apakah juga sama kalau ketumpahan kopi berbekas nodanya susah dibersihkan Pak? Oke, terima kasih Pak Darius dan juga temannya mengajukan pertanyaan. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa salah satu keunggulan dari teknologi compactor ini ya, itu menciptakan partikel pori-pori di bodi Quadra ini sangat rapat sekali. Bisa dibilang sudah hampir 0%. Jadi jawabannya adalah ini anti noda. Jadi tidak ada masalah misalkan teman-teman taruh untuk misalkan di top table untuk meja dapur atau untuk meja makan ya. Dari segi perawatan, dari segi noda itu tidak dikhawatirkan. Jadi kita ini bebas atau anti noda. Nah, ini saya akan coba mungkin untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita ada dua video yang saya akan tunjukkan. Pertama itu dari segi scan resistance-nya atau anti noda terhadap produk Quadra. Mungkin saya boleh share screen ya Pak Darius ya.
Oke, di sini saya akan menunjukkan satu video di mana ya seperti yang teman-teman tahu kan batu alam itu pori-pori sangat besar sekali ya. Jadi dari segi perawatan bisa kejatuhan sesuatu ya itu sangat sulit dibersihkan. Nah di sini kita melakukan tes dengan menggunakan kopi di permukaan slab kuadra. Dan setelah kita biarkan beberapa jam ya, kita cukup dengan dilap, hasilnya langsung bersih. Oke, sebagai tambahan juga saya akan coba share salah satu juga keunggulan dari Quadra, karena biasanya juga Quadra juga bisa diaplikasikan sebagai countertop kayak misalnya di meja dapur ya. Jadi saya akan tunjukin untuk yang salah satu cooking demo yang kita adakan di salah satu pameran yang ada di Jakarta. Oke ya, sebagai info buat teman-teman ya, Quadra juga di sini ya sering kita memproduksi produk kita juga melakukan partisipasi untuk event-event ya atau exhibition baik di domestik atau di Indonesia maupun di luar negeri. Salah satu di luar negeri yang kita ikut setiap tahunnya itu adalah di Italia yang merupakan kiblat dari untuk bisa bilang sih produk finishing material. Nah di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ya. Quadra ini juga fireproof, jadi misalnya kita taruh di meja dapur ya, terus ada panci panas segala macam ya, itu tidak usah khawatir dengan adanya terjadi perubahan warna atau membekas di permukaan Quadra. Oke, demikian mungkin kira-kira udah bisa menjawab pertanyaan dari partisipan sebelumnya ya. Oke, terima kasih Pak Oni untuk pertanyaan akan jawabannya. Berikutnya kita sebelum ini kita lanjut Pak Oni, kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab Q&A bersama para narasumber kita. Saya persilakan kembali lagi Ibu Doti dan juga Pak Indra untuk menyalakan videonya dan juga mengunmute. Pak Indra. Oke, Pak Indra, Bu Doti, kita sudah masuk ke acara sesi tanya jawab. Ini ada lumayan lah banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama nih, mungkin dia menanyakan ke Pak Indra, mungkin saya tanyakan ke dua belah pihak. Ada mungkin tadi sudah dijawab ya. Mengingat saya dan teman-teman masih baru memulai, apakah ada tips untuk cara merekrut tim? Mungkin ini dari arsitek muda yang baru buat firma nih. Dia ingin merekrut tim, dia ingin menanyakan tips and triknya kepada Pak Indra dan juga Bu Doti. Silakan mungkin dari Pak Indra terlebih dahulu ya. Waktu dulu mungkin hal yang sama yang kita waktu mulai dengan nggak ada pengalaman, mungkin pengalaman sedikit. Ya. Kita mulai bergerak dengan alma mater universitas kita sendiri, Pak. Jadi pada saat itu saya datang ke kampus saya di Universitas Parahyangan Bandung. Nah, kebetulan kita izin dengan kajurnya, dengan adminnya untuk pasang iklan di mading universitas. Ya. Itu menjadi suatu langkah awal kita ya. Yang kedua, zaman dulu tuh ada di posisi IAI, jadi ada kolom gitu Pak, kita juga bisa melampirkan untuk
lamaran di sana juga sih Pak. Ya. Kurang lebih saya sih seperti itu Pak dulu. Di awal ya. Awalnya. Oke. Kalau Ibu Doti gimana nih Bu tips and triknya cara merekrut di awal tim? Jadi kalau kita tadi ada pertama kita lewat pakai job street sih Pak biasanya. Oh langsung job street ya Bu? Ya kita menggunakan gitu apa? Dari setelah job street terus kita shortlist lagi kan gitu. Ya, shortlist biasanya kita akan nyampaikan apa istilahnya isian untuk yang mau melamar gitu. Dari isian itu sedemikian rupa jadi kita bisa melihat karakternya gitu Pak. Karena karakter itu penting kita gitu. Karakter anak ini bisa bekerja sama dengan baik enggak? Terus misalnya dia istilahnya orang yang konsisten atau enggak gitu. Itu bisa begitu Pak gitu. Jadi itu penting karena kita kan istilahnya kita harapkan orang nggak cuma 3 bulan terus keluar kan gitu. Kita pengen anak itu paling nggak minimal ada waktu tertentu gitu. Karena kan kita udah effort ngajarin dan lain-lain itu effort besar juga buat kita kan gitu. Jadi tadi job sheet, kemudian kita ngasih isian itu kita bisa tahu karakternya. Kalau kita cocok ya kita bisa hire gitu. Biasanya gitu sih prosesnya kita Pak. Iya. Oke, terus bagaimana dengan kriteria utama nih Bapak Ibu sekalian? Adakah kriteria utama dalam, kita kan tadi ngomong tips awal dalam merekrut tim. Nah kalau sekarang ini ada nggak kriteria utama yang dicari ketika mencari satu staff di firma Bapak Ibu sekalian? Ibu Doti mungkin boleh melanjutkan terlebih dahulu. Kalau saya sih harus bisa Revit Pak. Harus bisa BIM. Harus bisa BIM, Pak. Harus bisa BIM ya. Kok nggak habisnya kalau nggak repot saya kan gitu. Selain BIM lah Bu. Selain BIM ya, apa Bu? Ya. Selain BIM ya mereka tuh ya harus bisa kerja keras dan bisa istilahnya bisa kerja under pressure, sama bisa berkoordinasi dengan teman-temannya. Iya. Itu pasti. Karena kan teamwork, semuanya teamwork. Tidak ada yang individual kalau itu, seperti itu sih. Kalau Pak Indra sendiri gimana Pak Indra? Sama Pak. Jadi tentunya kan kita seleksi anak dia harus bicaranya dia tools visual design itu harus ada Pak. Apakah itu SketchUp ya kan atau tools yang lainnya bicara 3D Maker ya Pak ya BIM tadi. Yang kedua seperti yang diinfokan oleh Ibu Doti tadi bahwa kita di sini kan ada probation juga Pak. Kita juga selama itu 3 bulan seperti apa nanti kita evaluasi. Kenapa dia harus bisa BIM Pak? Betul kata Ibu Doti. Proses desain itu adalah suatu teamwork Pak. Jadi itu suatu hasil karya bersama, baik dari kita yang membrainstorming mereka suatu desain awal, terus mereka merealisasikan apa desain yang kita coba develop, begitu juga sebaliknya, dan terus seperti itu sampai pada akhirnya kita final menjawab satu core desain yang akhirnya kita kerjakan. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Indra dan Bu Doti atas jawabannya. Next, ada pertanyaan berikutnya nih dari Pamela Chandra. Halo Pak Indra, Bu Doti. Dia pertanyaannya berapa lama untuk menentukan final design hingga pembangunan untuk konsep komersial atau residential. Terus dia nanya nih, jenis konsep apa sih yang populer di saat ini dan apa prediksi tren untuk tahun depan? Terima kasih. Wah, udah kayak ini ya, feng shui sedikit ya. Tahun depan seperti apa ya? Silakan Pak Indra melanjutkan terlebih dahulu baru Bu Doti. Gimana Pak tadi Pak? Sorry Pak, putus Pak. Oke, jadi dia tanya begini Pak, berapa lama untuk menentukan final design hingga pembangunan untuk bangunan komersial atau residensial? Nah terus dia tanya konsep apa sih yang populer saat ini dan tren tahun depan itu seperti apa Pak? Oke, untuk bicara konsep kita selalu untuk komersial antara 4 minggu sampai 6 minggu hari kerja. Dari standarisasi desainnya sendiri adalah perihalnya mengenai satu konsep 3D design, layout, dan program ruang itu harus sudah fix Pak. Jadi kita bicara preliminary design itu udah di sana. Ya. Jadi kalau bicara lamanya, paling lamanya itu ya 1,5 bulan lah. Gitu. Ya, 1,5 bulan ya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Tadi yang keduanya. Konsep yang populer saat ini dan apa prediksi tren tahun depan? Kalau konsep populer tentunya sih kita bicara nggak bisa menjawab secara pasti ya Pak ya. Karena setiap desain, setiap project itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Kalau kita bicara di komersial, tentunya kan berawal dari business plan dan TOR, Pak. Term of referensinya seperti apa. Plottingnya seperti apa. Umumnya sih selalu modern lah. Kalau dengan compete ke dunia kita Indonesia yang negara tropical, biasanya yang sering dikenal sama orang adalah modern tropical. Modern tropical. Bagaimana dari Bu Doti? Ya, kalau kita ya komersial itu agak lama sih Pak, setahun. Setahun, oke. Karena kan prosesnya dari konsep, skematik, perizinan sampai ke CD itu paling cepat tuh setahun Pak. Konsep loh Bu, atau full kalau konsep sih tergantung ya, kurang lebih kita paling cepat sebulan karena kan lebih complicated ya gitu, aspek-aspeknya cukup banyak kan gitu ya. Kemudian kemudian kalau style ya, tadi style itu pasti isunya pasti post pandemic ini impactnya banyak ya dari sisi planning maupun desain gitu. Jadi tapi kalau stylenya sendiri itu tergantung dari masing-masing klien preferensinya gitu. Ada yang modern, ada yang American style, yang klasik. Semua orang punya preferensi masing-masing. Semua klien punya preferensi. Jadi kita tuh sebetulnya bisa serve the preferensinya klien. Karena ada satu klien kita besar pernah bilang, arsitek ini sombong banget ya. Saya maunya kayak gini. Tapi kenapa saya harus ngikuti kayak gitu? Padahal saya maunya yang ini nih, yang old school nih, gitu. Jadi kita harus bisa melakukan riset atas kemauannya klien. Misalnya dia old school style, Pak, house, oke lah. Harus kita melakukan riset berkaitan dengan itu. Jadi istilahnya ya, kecuali memang mungkin Pak Indra sudah punya style, ya, jadi udah orang udah tahu Pak Indra pasti modern ini tropical gitu. Kalau kita memang ada sedikit kontekstual, tergantung tadi. Dari klien tersebut ya. Iya betul Pak. Kalau prediksi tren tahun depan kira-kira gimana Ibu? Tadi Ibu udah sedikit menyinggung selama pandemi ini atau post pandemi ini ada perubahan dalam sisi desain. Kalau menurut Ibu tren tahun depan nih akan seperti apa nih untuk desain? Kalau tahun depan tadi seperti tadi tidak ya pasti yang isunya ke situ, tapi secara style sendiri itu tergantung dari preferensinya klien. Seperti yang tidak ada istilahnya besok Scandinavian atau enggak lah kan itu. Semua punya ini sendiri sih Pak. Ini sendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Demikian Pamela Chandra, pertanyaannya sudah dijawab oleh kedua panelis. Dan ada pertanyaan berikutnya nih dari Heribert Setiabudi. Kembali lagi kepada Bu Doti dan Pak Indra. Pak Oni tolong bersabar ya. Pertanyaan dari kuadra pasti ada deh Pak. Untuk Bu Doti dan Pak Indra ada pertanyaan yang bilang gini. Arsitek itu menurut saya ya seperti dalam tanda kutip dia bilang menjual diri. Jika saya ditanya bagaimana cara menjual diri ke masyarakat, saya masih bingung menjawab pertanyaan itu. Sampai saat ini saya masih sebagai white collar, dibilang. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah gimana nih? Pak Indra? Menjual diri Pak, oke. Ya dia bilang dalam tanda kutip ya Pak ya, seperti menjual diri lah. Oke. Karena gini Pak, kita bergerak di jasa, ya kan. Kita bergerak di jasa, dalam artian kita lihat sih kita bilang menjual diri Pak ya. Kenapa pada akhirnya kita bisa dihargain sampai sekarang ini eksis? Tentunya Ibu Doti juga ngalamin menjalani suatu perusahaan di atas 10 tahun itu nggak mudah Pak. Ya. Apalagi berpartner dan kita bicara suatu konsultan juga perusahaan. Yang perlu dilakukan di sini ada menjual diri adalah kita harus memiliki satu integritas Pak. Tidak hanya bicara desain, tapi kita harus memahami pun juga multi aspek Pak. Ya. Multi aspek apa? Yang tadi saya pernah sempat infokan di awal adalah commercial design thinking. Jadi kita harus tahu bisnis apa, kita juga harus mengerti dari sisi aspek legalitasnya di mana, terus kita harus tahu juga bisnis plannya seperti apa. Kalau kita bicara di komersial ya Pak ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kalau kita udah bicara dengan klien Pak, kita banyak mengetahui satu sisi. Prinsipnya begini, desain itu penting Pak, tapi desain ini pun bukan menjadi suatu proses mutlak dari awal dan akhir.
Karena dalam suatu proses desain itu, secara milestone dia harus dilewatin dari sisi ujian-ujian atau analisa dari sisi aspek-aspek yang ada. Jadi bagi teman-teman nih, gimana caranya kita mempertahankan perusahaan ini dan akhir tetap masih dipakai pihak orang? Desainer itu harus sebagai problem solver, Pak. Tepatnya sih di sana. Ya. Kurang lebih. Bagaimana dengan Ibu Doti nih? Benar seperti Pak Indra sampaikan, kita kan jadi mitranya klien ya. Ya. Dan apa istilahnya branding kan, branding kita tuh melekat pada diri kita gitu. Misalnya kita kalau ke Pak Indra tuh pasti beres lah urusan ini gitu. Ya. Itu orang tuh sudah tahu saya ke Pak Indra atau ke Doti. Kalau saya urusannya misalnya harus harus nampingi klien untuk mereview semua hal kan gitu. Masing-masing sudah punya hal yang melekat pada dirinya, Pak. Iya. Dan key-nya itu kita harus gimana menjaga itu level of service kita ke klien memang. Nggak gampang sih, Pak, gitu. Iya. Itu challenging juga sih gitu. Itu yang membuat istilahnya orang itu istilahnya jual itu kan branding ya gitu. Itu melekat ke kita gitu. Sejauh apa kita bisa menawarkan desain-desain yang terbaik kita sesama mengakomodir istilahnya kebutuhan teknisnya mereka gitu. Jadi itulah Pak, itu yang jadi kalau yang muda-muda ya dari awal saya sarankan itu untuk bisa lah istilahnya menservis klien ya, meladeni klien juga berusaha penuh lah untuk supaya hal-hal yang berkaitan dengan teknis ataupun tadi istilah desain komersialitinya itu dipahami semua. Jadi kita tuh punya nilai lebih mungkin terhadap lainnya. Jadi itu sebetulnya beberapa hal ya Pak ya. Juga tadi understanding produk itu penting Pak, apalagi buat komersial. Ya. Misalnya mau sekarang kayak apa sih gitu. Misalnya bioskop tuh sekarang kayak apa sih gitu, atau istilahnya retail tuh sekarang bentuknya kayak seperti apa sih gitu. Itu kita harus juga punya istilahnya mengembangkan kemampuan kita. Ya juga misalnya hotel types kan banyak banget sekarang, tipologi udah berantakan lah, tipologi udah ganti. Itu yang juga kita harus tingkatkan di dalam diri kita sendiri supaya kita punya value of nilai jual gitu aja Pak. Jadi meningkatkan kemampuan lah, understanding produknya yang mau kita kerjakan. Mungkin tepatnya ini Pak, unique selling point kita tuh harus muncul Pak. Ya. Oke, unique selling point ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Heribert, semoga pertanyaannya yang sudah dijawab dan Pak Heribert merasa puas. Next, masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, saya lagi mencari ya. Tadi ada yang sudah terjawab oleh Ibu Doti di kolom chat, tapi saya ingin tanyakan kembali kepada Pak Indra nih. Sebentar ya, saya lagi mencari pertanyaannya. Oh iya, Pak Indra dia bilang, kalau Ibu Doti sudah jawab nih, katanya pertanyaannya jadi Joni Arifin. Dia bilang, bagaimana kalau klien ingin mengganti material yang disukai, padahal tidak cocok dengan desain arsitektur nih Pak? Wah, kalau dia udah lanjut Pak. Ada lagi pertanyaannya? Udah sementara itu dulu, dia cuma gitu doang. Oke. Jadi kalau emang tentunya gini Pak, ini bicara let's say kita ngomongin rumah tinggal ya Pak ya. Ya. Kalau dia emang lebih berbicara subjektif, kita tetap Pak mengikutin kemauannya dia dulu. Artinya kan dia kan punya ada alasan literatur kenapa dia pilih material tersebut. Apakah masalah dari sisi warna ataukah dari sisi maintenance yang lebih easy menurut dia, kita pasti harus ikutin. Nah, terkait dengan istilah pemilihan material itu, kita kalau bicara interior nih Pak, let's say, berarti kita harus menyesuaikan dengan interior di sekitarnya Pak. Artinya akan berdampak dengan material atau bentukan terhadap desain di sekitarnya juga. Ya. Jadi kita istilahnya kita tetap menampung Pak, nggak langsung yang dibilang pilihan Bapak atau Ibu itu sama sekali tidak sesuai dengan desain kita, itu tidak boleh kita Pak. Jadi kita tetap exercise. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak jawaban kita. Untuk Bu Doti ada yang mau ditambahkan? Mungkin tadi sudah di answer di kolom Q&A, tapi mungkin ada yang mau disampaikan lebih lanjut.
Ya, memang kita PR kita sih semua perencana ya, kita harus educate klien gitu. Ya, apa namanya, apa impactnya kalau memilih misalnya material yang tadi yang lebih 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 rendah secara teknis. Jadi biasanya kita gini Pak, punya istilahnya misalnya ada material A, B, C, brand A, B, C gitu. Kita harus kasih tahu tuh apa secara teknis ini mereka tuh performanya seperti apa kan gitu. Memang dan mereka harus sadar penuh bahwa begitu mereka mengambil keputusan milih yang misalnya yang C gitu berarti ya konsekuensinya mereka tahu gitu. Tapi paling tidak kita harus punya istilahnya menjabarkan kalau ini apa itu kita harus tadi Product harus knowledge, menyampaikan Pak. ke klien. Walau ibu misalnya nggak suka gitu loh Iya dengan iya pilihannya. betul. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Next ada Kalau pertanyaan. nggak suka kita nggak suka. Iya, kalau nggak suka gimana Bu? Kalau kita misalnya kita tulis nggak suka gitu, tapi gini apa istilahnya kita nggak cocok nih gitu. Memang kita harus mengusahakan kita mau giring juga. Oke, kita usahakan giring. Tapi Pak mereka kan preferensi orang beda-beda, Pak. Ya, ya. Misalnya saya suka warna abu-abu, apa misalnya itu, tapi mereka lebih suka yang bling-bling. Ya kita ya nggak bisa ini. Gitu, Pak. Walau mata Bapak dan Ibu sakit, itu kan kata orang kan kata mata arsitek itu adalah mata tajam. Kadang-kadang kalau lihat sabun yang tidak sesuai itu, aduh sakit mata gitu. Jadi ke proyek pun malas katanya. Itu gimana? Gak apa-apa ya, kita tetap ikutin ya. Gimana Pak Indra? Nomor satu Bu, owner selalu benar Bu. Iya. Iya Pak. Saya suka kadang-kadang teman-teman saya suka cerita, aduh mata saya sakit kalau proyek ini nggak sesuai, pusing jadinya katanya gitu. Oke, thank you. Next berikutnya pertanyaan saya berikan kepada Pak Oni. Pak Oni ada menanyakan nih Pak Oni. Quadra ini kan ukurannya besar nih Pak Oni, 3 meteran lebih nih. Dia tanya bagaimana sih Pak cara pasangnya, apakah sama seperti pasang marmer nih Pak? Oke, ini untuk cara pasang, mungkin ini yang saya belum yang kurang jelas ya, ini untuk pasang lantai atau dinding ya. Tapi untuk secara prinsip proses pemasangan kuadra ini kurang lebih mirip dengan marmer, hanya bedanya kita tidak perlu di coating. Kalau marmer kan karena pori-porinya itu cukup besar ya, jadi kita perlu coating supaya ada air itu tidak merembes ke dalam bodinya marmer. Nah, untuk sistem pemasangan kuadra ini ya, kita juga punya tipikal adhesive yang kita rekomendasikan. Jadi kita kurang menyarankan menggunakan semen ataupun pasir. Ya, jenis adhesive ini yang masuk ke dalam kategori C2 TE S1. Nah, ini yang kira-kira yang suitable untuk kita masang slab gede ya. Nah, mungkin ini saya coba jelaskan sekilas ya. Apa sih sebenarnya itu C2 TS1? Oke, sudah kelihatan Pak Darius ya. Oke, jadi kategori adhesif yang direkomendasikan oleh Quadra ini masuk ke dalam spek ini. Jadi C2 ini maksudnya adalah kekuatan dari pull of strength atau daya tempelnya ya. Itu kita membutuhkan karena ini ukuran slabnya hingga 3,2 meter, kita butuh minimal kekuatannya itu 1 megapascal. Kedua, kalau misalkan kita untuk bicaranya untuk pasang di dinding ya, kategori dinding ini sebenarnya sih ada 2 jenis ya. Kita bisa pasang wet sama dry system, tergantung dari ketinggiannya. Kalau misalkan kita bicara untuk yang wet system ya, ini kita sarankan untuk yang ketinggian dinding di bawah 6 meter. Ini kita harus masuk dalam kategori K ya. Jadi kemampuan itu untuk mencegah slab supaya tidak melorot. Dan yang ketiga E ya. E ini maksudnya itu adalah opening time-nya ya. Kita membutuhkan minimum daya adhesif itu 30 menit. Dan S ini biasanya dipakai untuk yang gedung bertingkat, yaitu kita mesti memenuhi standar S1 di mana untuk kemampuan dan fleksibilitas dari adhesif itu untuk muai susut. Nah,
untuk gambaran overall ya, saya bisa coba share video ke teman-teman sekilas untuk cara handling dan pemasangan sekilas pemasangan untuk kuadrat. Nah, kalau kita untuk berbicara untuk masalah handling ya, ini kurang lebih sih cara handlingnya mirip kayak cara handling marmer. Jadi kita menggunakan satu tools yang seperti kop ya untuk memindahkan slab kuadrat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk yang di video ini kita akan memaparkan untuk cara pemasangan kuadrat ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita melapisi dengan adhesif, dan untuk ketebalan adhesifnya yang kita sarankan itu kurang lebih 3-6 mili. Dan selanjutnya untuk membuat supaya permukaannya itu bisa rata, kita juga bisa menggunakan leveler atau itu level adjuster-nya. Nah, jika dari teman-teman ingin melakukan pemotongan misalkan untuk yang di sudut segala macam, di sini kita bisa menunjukin untuk tata cara proses pemotongan slab kuadrat. Sekali lagi potong, kita bisa amplas sudutnya untuk dihaluskan. Nah, mungkin beberapa untuk aplikasi misalnya untuk vanity ya, misalnya kita mau buat island atau lubang ya. Nah, kita sarankan kita perlu membuat satu coring atau lubang dulu sebelum slab itu dipotong di tengah-tengahnya. Nah, ini salah satu aplikasi, misalnya teman-teman membuat aplikasi countertop, di mana untuk membentuk sudut sistem adu manis, dan kita menggunakan salah satu tools ya untuk pemotongan edging-nya kurang lebih 45 derajat. Oke, demikian. Mungkin sudah terjawab ya. Oke, ya, kembali ke Pak Darius. Terima kasih Pak Oni atas jawabannya. Oke, dengan demikian, sebentar, sorry. Oke, sorry. Dengan demikian, saya rasa sudah cukup. Oh iya, sorry ini sebelumnya ada dari chat ada yang ngomong, ada yang pernah menanyakan nama usaha kami ini mirip dari Budati ya Bu ya.
Ada mirip. Iya bener sih. Saya baru baca chatnya nih. Quadratura Indonesia dan Quadra itu tidak berkaitan. Oh iya benar. Saya aja baru notice Bu jadinya Bu. Iya benar. Jadi buat teman-teman semua attendee di sini ada sedikit pesan. Saya rasa juga memang penting untuk disampaikan Quadratura dan juga Quadra itu tidak berkaitan. Quadratura itu sudah berdiri dari 2010 dan bergerak sebagai firm konsultan arsitektural. Sedangkan Quadra itu berdiri tahun 2017, di mana kami adalah distributor untuk sintered stone di Indonesia, yaitu bermerek Quadra. Jadi semangat tapi saya senang nih. Tapi semangatnya sama untuk inovasi dan kualitas. Waduh, Ibu Doti ini pintai merangkai kata, ini luar biasa sekali loh. Oke, saya rasa banyak yang nanyain Pak. Banyak ya? Iya. Wah. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah Bu. Kita bagiannya dari Quadra. Ya, nggak apa-apa Bu, nama mirip. Semoga Quadra bisa berkembang 10 tahun besar seperti Quadratura Bu. Kita berdoa lah Bu, amin. Oke, saya rasa cukup sekian. Tapi sebelum kita menyudahi, saya ingin mengingatkan teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Quadra @quadrasurface, @quadra.surface, dan repost dari webinar kali ini untuk mendapatkan merchandise menarik berupa buku arsitektural dan interior. Ini ada di sebelah sini, saya edit. Sorry. Aduh, susah nunjuknya. Harusnya tunjuk sini. Oh iya, sini nih. Jangan lupa follow ya YouTube dan juga IG dari Quadra untuk mendapatkan hadiah menarik berupa buku arsitektural. Oke, saya kembali. Saya serasa kayak di TV kalau ini saya bisa tunjuk-tunjuk sini. Ya, nanti kita akan umumkan pemenangnya di IG Quadra. Terakhir untuk Pak Indra dan Bu Doti, ada yang ingin disampaikan kepada para attendee di sini? Silakan dari Ibu Doti dulu deh kali ini deh. Sebelum kita udah ini. Ya, tetap semangat lah di masa pandemi ini dan tetap berinovasi. Terima kasih Bu Doti. Dari Pak Indra? Safe, keep happy aja. Yang paling penting. Selalu semangat. Oke. Terima kasih buat ketiga panelis kami, Bu Doti, Pak Indra, Pak Oni. Kami berharap semoga Bapak Ibu selalu sehat, usaha selalu dilancarkan yang pastinya, dan yang pasti ya di masa pandemi ini kita bersama-sama selalu sehat dan tidak terpapar oleh COVID. Buat para attendee juga kami ingin mengucapkan terima kasih, tapi jangan lupa ada survei di bawah. Nanti setelah selesai ada survei yang akan keluar. Kita minta kesediaan teman-teman untuk mengisi survei tersebut. Terima kasih sekali lagi buat ketiga panelis. Terima kasih buat para attendee. Kita akan berjumpa lagi di webinar Quadra yang ke-6 bulan depan dengan tema yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sampai ketemu semuanya. Thank you. Sampai ketemu.